perlawanan di Bali pada tanggal 24 Juni 1846 yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Daerah-daerah yang diperjuangkan yaitu Buleleng, Karangasem, dan Klungkung. Tokoh-tokoh dalam peristiwa ini yaitu I Gusti Ketut Jelantik, I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Ngurah Made Agung, Jenderal Van Swieten, Jenderal A. V. Michels, Laskar Buleleng, Jenderal Van Scherp-Witjock, dan Jero Jempiring. Latar belakang terjadinya perlawanan di Bali. Karena adanya hak tawang karang yang mana hak ini adalah merampas perahu Belanda. Dengan hak tawang karang ini Belanda merasa dirugikan sekali sebab kapal-kapal diambil oleh rakyat Bali. Kronologi terjadinya perlawanan di Bali. Dengan diawali sebuah perjanjian di tahun 1841 yang salah satunya berisi bahwa Belanda ingin semua kerajaan termasuk di Bali harus tunduk pada mereka. Sayangnya tidak semua kerajaan di Bali sepakat dengan hal tersebut. Apalagi terdapat hak tawang karang yang terjadi di Bali. Pihak kerajaan Bali akan menyita kapal-kapal yang memasuki area wilayah mereka. Karena hal itulah membuat Belanda tidak dapat bergerak untuk dapat menguasai Bali sepenuhnya. Lalu dibuatlah kembali perjanjian di tahun 1843 bahwa kapal-kapal pihak Belanda akan dibebaskan apabila memasuki wilayah perairan Bali. Sayangnya Raja Buleleng tidak setuju dan melanggar perjanjian. Tahun 1844 kapal Belanda masih disita ketika memasuki daerah pantai Prancah dan Sangsit. Buleleng dengan adanya pelanggaran tersebut serta penolakan yang terjadi oleh masyarakat Bali. Akhirnya Belanda menyerbu Bali di tahun 1846 dengan dipimpin Soutbik Nets Egleptus Batavus van den Bosch. Perang ini disebut sebagai Perang Bali I dan berhasil dikalahkan oleh masyarakat Bali yang bertahan di benteng Jagaraga. Karena kekalahannya tersebut, Belanda tidak terima dan masih ingin menuntut, sehingga terjadilah perang kembali yang disebut sebagai Perang Bali II, tanggal 7 Juni 1848 dengan dipimpin Jenderal Karel van der Wijk. Pada peperangan ketiga ini, masyarakat Bali yang berjumlah 16.000 orang dengan pemimpinnya I Gusti Ketut Jelantik mampu mengalahkan pihak Belanda yang berjumlah 2.400 orang. Akhirnya, karena kekalahan ini, mereka pun kembali berperang di tahun 1849. Perang inilah yang disebut dengan Perang Bali III dengan dipimpin Anders Victor Michels. Dalam pertempuran ini, pihak Belanda berhasil menduduki benteng Jagaraga dan membuat masyarakat Bali kabur. Akhirnya mereka membuat kesepakatan di tanggal 12 Juni 1849 bahwa daerah Jembarana merupakan wilayah Hindia Belanda. Kerajaan Bangli bergabung dengan Buleleng. Dari sinilah awal mula Belanda menguasai Bali sepenuhnya dan mengesahkan untuk menghapus hak tawang karang. Dampak positif perang ini bagi Indonesia. Rakyat Indonesia bisa segera bebas dari penjajah. Dampak negatifnya banyak memakan korban jiwa dari Indonesia. Dampak positif bagi penjajah, Belanda dapat menguasai seluruh pulau Bali. Dampak negatifnya, Belanda rugi karena kapal-kapal dirampas karena hak tawang karang. Hikmah dari peristiwa ini yaitu bangsa Indonesia dapat mengerti tentang persatuan yang diberikan oleh masyarakat Bali pada masa itu. Yang kedua, dapat mencontoh sikap dan sifat para pejuang yang bekerja keras dan saling bekerja sama. Terima kasih.